Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus sahibul ma'had ingkang kaula takdimi, Ibu Nyai Shodiq adalah zuriyah dan keluarga yang sangat-sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati dan segenap jajaran Forkompinda, anggota DPR yang hadir yang saya hormati, segenap panitia haul yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, warga masyarakat Lampung yang berbahagia. Tolong yang di depan silakan untuk duduk saja. Karena saya yakin mereka hadir ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Pak polisi lenggah mawon betul apa Pak polisi. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, minum jus semangka dicampur susu. Hai orang Jepara, I love you. Iki bupati ini ngopo kayak gini. Salah satu keistimewaan kita hidup di satu negara yang namanya Indonesia, dengan segala karakteristik, ciri khas dan kearifan lokalnya adalah bahwa bangsa Indonesia begitu menghargai perbedaan di dalam kemajemukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kemarin tanggal 28 Ramadan kerentek pengen umroh, yang keinginan saya satu, pengen melihat secara langsung bagaimana tanah Arab, wabil khusus Arab Saudi, Makkah, Madinah merayakan malam Idul Fitri. Begitu kerentek saya langsung berangkat. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan bisa ziarah Makkah, Madinah. Sudah daftar? Yang hari ini daftar nunggu 30 tahun. Tapi santai mawon. Saya punya teori, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Saya kasih contoh sebelum saya lanjutkan cerita saya tanah Arab. Istri saya divonis penyakit kanker. Dokter bilang, Gus,
Ini mungkin bertahan hidup hanya 3 sampai 5 tahun. Dokter mengatakan ini tahun 2019. Saya pulang dari Palembang pengajian sampai Jogja, dokternya bilang istri Gus Miftah hanya bertahan 3 sampai 5 tahun. Nyuwun sewu Gus, kalau saya bukan orang terkenal tak antemin dasi wong dia bilang. Saya sowan Abah Lutfi di Pekalongan, beliau bilang santai wae, dokter bukan Gusti Allah, bojomu mari. Padahal istri satu-satunya. Kenapa cuma satu? Karena saya tipe suami setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Santai saja Mas, semuanya kembalikan kepada takdir. Tapi kalau Pak Bupati punya prinsip, nikah itu ibadah, dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena kalau dipamerkan nggak berpahala. Sembunyi-sembunyi saja, ya kan nggak berpahala kalau dipamerkan, betul? Tapi saya sendiri punya kerentek, kalau toh nikah lagi saya ingin mencari istri Arab. Alasannya sederhana, kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Pak, sadaqallahul adzim. Tapi santai Mbak, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya kemarin ditanya Gus Miftah, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai mohon bapak-bapak, masih sore para perempuan kita puji, nanti malam kita bantai. Kalau Pak Bupati lihat cewek-cewek kan wajahnya glowing, tapi coba lihat kakinya. Makanya ada istilah buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Sing tenang Mas. Akhirnya apa? Istri saya masuk ruang operasi Gus. Dokter bilang sama saya, Gus, di foto tangan istri saya, ternyata ada tasbih yang belum lepas dari tangan istri saya. Dilepas gak bisa. Selama dioperasi, mulut istri saya komat kamit padahal dalam keadaan tidak sadar diri karena dibius sampai selesai operasi. Dokternya kebetulan orang Nasrani. Keluar ketemu saya, Gus, bojone Gus Miftah niku ngucap nopo kok cangkeme umak-umik. Dokter ini nggak tahu kalau istri saya itu ahli sholawat yang setiap hari dia mampu membaca sholawat minimal 20.000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ijazah langsung dari Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. 20.000 kali. Tak keloni loh sholawatan. Ayo bun kelon, sallallahu ala Muhammad. Enak. Oh. Nah, singkat cerita Gus, istri saya rawat. Bagaimana kemudian istri itu tenang, nyaman, tanpa debat beban pikiran apapun supaya kankernya segera sembuh. Di Indonesia saya obatkan sampai ke Malaysia. Saya bilang sama istri saya, silakan kamu berangkat berobat ke Malaysia. Niatnya nggak usah berobat. Apa niatnya bah? Tak kasih ATM, kamu jalan-jalan shopping. Jadi niatnya nggak usah berobat tapi belanja. Istri saya kasih ATM tapi tidak saya kasih nomor pinnya.
Karena saya tahu perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Alhamdulillah tahun 2001 istri saya dinyatakan sembuh total dari kanker. Jadi bapak ibu yang anda yang punya masalah penyakit, yakinlah likulida dawa, semua penyakit pasti ada obatnya. Wa idza maritu fa huwa yasin, Allah yang akan angkat penyakitnya. Saya bilang sama istri saya, yang loh, saya itu yang mana matamu, yang mana itu bosok itu, yang mana itu, emangnya aku cowok apaan, emangnya aku kayak kamu codot. Kamu sembuh, saya nadar. Saya udah beberapa kali haji, sudah nggak hitung berapa kali umroh. Kamu udah berkali-kali umroh tapi daftar haji nggak berangkat. Kamu sembuh, kita berangkat haji furodah. 2021 dinyatakan sembuh. Mau berangkat haji tahun kemarin belum dibuka. Ini kemarin saya mau pengajian dari Jakarta pindah ke Jawa Timur, dapat undangan nuzulul Quran di Masjid Al-Akbar bersama Gubernur Jawa Timur. Saya berangkat Jakarta ke Surabaya. Sampai Surabaya, Gus Nyuwun Sewu, HP saya bunyi nomornya nomor Arab. Saya mau daftar haji, kok ini ada orang Arab telepon saya, ada apa gerangan? Saya angkat. Ternyata dia takallum bil lughatil injiliziyah, dia berbicara bahasa Inggris. Ayu Gus Miftah, yes me. Dia bilang, bisa nggak kita ketemu di Jakarta? Saya bilang, minggu depan saya ada ngaji di Jakarta, bisa ketemu. Oh jangan minggu depan, kelamaan, so long for me. Terus maunya besok. Oke, saya pengajian di Pekalongan, saya pamit Abah Lutfi. Bah, opoli, ada sekretaris kedutaan besar Arab Saudi untuk Indonesia telepon saya minta ketemu. Lah tujuannya apa? Saya nggak tahu, bah. Saya ke Jakarta, pamit Abah Lutfi, saya sahur sama beliau. Lo kono mang Katolik, didoain ya, bah. Kebetulan Mamah Salman, istrinya Habib Lutfi itu masih satu nasab dengan saya. Akhirnya saya ke Jakarta, ketemu sama sekretaris duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Mr. Mita, I love you full. Langsung dia, yes, me too. Saya bilang, I love you, you love me, and you love-lovan. Can I help you? Apa yang saya bisa bantu untuk anda? Mr. Gus Mita, if we give you invite to Hajj this year, are you ready? Mesti utak murah nyandak dong. Eta ben domblong rumah. Santai, bahasa Inggris itu gampang. Buku bahasa Inggrisnya book, buku jatuh ke debu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak o'clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikile papat, cat dien. Gampang, bahasa Inggris itu kecil. Dia bilang sama saya, Mr. Gus Miftah, kalau seandainya kami Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji mengundang anda untuk berangkat haji, apakah anda mau, katanya. Langsung saya jawab, really? Benar, saya bilang, yes, really. Alasannya apa, saya bilang, kita sudah seleksi sekian banyak ustadz nasional yang ada di Jakarta. Bagi kami, ustadz yang mengajarkan rahmatan lil alamin, mengajarkan Islam begitu indah, enjoy, relax and happy, this is you, adalah Gus Miftah. Maka tolong anda kami undang, karena bagi saya orang yang mengajarkan Islam dengan cara yang menyenangkan di Indonesia itu Gus Miftah. Saya bilang sama dia, Gus Cuk, niki putrane Al-Maghfurlah Yai Baroini Ali, sinten kali Gus Amin, nggih Gus-guse teko keri men diarani penting. Teng buri gawagis kathah kira. Ada yang mau datang lagi? Oh, iki sapa? Gerandong. Oh, itu. Mikir gerandong. Wong lanang ki wetenge aja gede-gede.
Bukan, ada penelitian medis yang menyebutkan cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Lah, hati-hati, jangan gede-gede ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya saya bilang sama sekretaris duta besar, Mister, okay, I will go to Hajj this year, tapi dengan satu syarat, saya mau berangkat kalau istri saya diajak. Kenapa? Karena saya nazar, kalau istri saya sembuh dari kanker, saya mau berangkat sama istri saya. Oh begitu? Ya. Ini kalau Anda tidak ngajak istri saya, mendingan saya bayar sendiri, saya berangkat. Pada kiran duit-duit. Kayak cah. Sopo. Paling mikir wong Arab, piye tok iki kok beting aku. Langsung tak jawab, amit ketu. Sing tua-tua ini kira paham, amit ketu ora paham. Kalau kita kan jelas generasi milenial, Pak Bupati kolonial. Akhirnya apa Gus? Kedutaan bilang, oke, Gus Miftah and your wife go to Hajj. Anda bersama istri Anda berangkat haji. Pertanyaannya begini, kok bisa Gus? Saya bilang sama istri saya, bukan karena saya yang terkenal, tapi karena kamu ahli sholawat. Cintamu sama Nabi lebih besar daripada cintaku sama Nabi. Setiap hari kamu basahi mulutmu dengan sholawat. Orang duta besar bilang begini, di dalam ada duta besar Arab Saudi untuk Indonesia, mau ketemu Gus Miftah, mau nggak? Oke, saya masuk. Beliau bilang, Gus Miftah bisa nggak ngajak beberapa kawan artis yang followernya banyak untuk bisa berangkat haji. Akhirnya saya ngajak Rizky Bilar sama Lesti, kemudian saya ngajak Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Satu lagi saya ngajak Mas Deddy Corbuzier, tapi ternyata Mas Deddy agak sibuk mungkin. Nah, Atta mungkin saya usulkan. Jadi nyuwun saya Gus, begini loh. Sebelum saya lanjutkan ya, Kiai NO itu dengan segala maziah masing-masing, bu ayo saling support. Delalah kulon itu ditekdir ngurusi para artis. Yo maklum lah, wong kulon ganteng. Kaya Gus niki ditekdir kali Gusti Allah ngurusi jamaah tarekat. On mriki. Umpama Gus niki kula ajak teng Jakarta malah kula khawatir. Gelem mangkat ra gelem mulih. Delok wong wayu-wayu. Lagi ini kan beda. Buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Sok kemayu ora. Rai palsu yang bahaya. Nah makanya ternyata kunci saya bisa berangkat tanpa harus bayar dengan memperbanyak membaca sholawat. Lah jenengan mau sowan Habib Lutfi, mau sowan Yai Dah, so menesing sebut-sebut, mau sowan Mbah Dim Kendal, lah jenengan jaluk amalan, pasti yang dikasih cuma dua, satu sholawat, dua fatihah. Itu pasti. Kenapa? Al-Fatihatu liman uriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Balik kepada yang membaca. Apapun hajatmu, pengen haji, Fatihah sholawat. Kula riyen Gus pas manggon teng masjid, setiap ajeng budalan jamaah haji, saya masuk ke asrama haji di Yogyakarta. Saya bersihkan tempat tidur calon jamaah haji, kula ngepel kamar mandini. Begitu mereka datang saya tawari, Bu, Pak, arsake kopi, susu, kula gaweke. Kopi, monggo Gus tunjuk, nggih. Pripun Gus? Pahit. Adik-adik kenapa tahu kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Iya. Ibu-ibu tetaplah jujur seperti kopi, tetap menjadi hitam, tidak harus diputihkan untuk dicintai. Beda karo raimu.
Kalau dikasih kopi Pak Bupati panas langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Pak Bupati susu nih mawon. Karena saya kalau dikasih kopi susu pusing saya. Jadi, tak ajar loh, tak ajar loh. Kurang ajar, mancing-mancing. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Orang ajar tak kan? Orang ajar. Saya layani betul. Begitu mereka berangkat haji melalui embarkasi Donohudan Solo, naik bis bagus dikawal polisi. Saya kejar Pak pakai pit ontel. Saya sholawat, Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat al-Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya kejar, mereka naik bis dikawal polisi, lampu merah orang mandek, ora kecanda. Tapi minimal apa? Semangatnya ono, tak kejar. Allahumma yassir lana ya Allah. Mereka lampu merah nggak mandek. Maka kalau Anda pengen naik kendaraan di lampu merah nggak berhenti gampang. Siji jadi presiden kayak Jokowi, loro jadi calon jamaah haji, utawa telu numpak ambulan. Ini kurang bakal mandek nih. Dan ternyata Allah bagus, takdirkan saya berangkat ke Mekah tanpa disangka-sangka. Kulo mau berangkat umrah ajeng bayar. Travelnya bilang, Gus Miftah rasa bayar, kan pun pengalaman pun jenengan mangkat kulo bayar nih. Saya bilang, saya belum pernah umroh, saya mau berangkat umroh sekali ini. Pun kulo yakin pasti jenengan iso bimbing. Mau medas gitu. Akhirnya saya berangkat pertama kali langsung jadi pembimbing. Begitu masuk Nabawi, Gus jamaah takon, Gus Miftah Raudhah niku sebelah pundi? Modar das kula ngono. Lah orang tau mangkat ya Gus. Lah ngendi ya ngono. Kula mong kelingan, Gus sing jenenge Raudhah kuwi karpete beda karo masjid liyane. Lah karpet Masjid Nabawi rata-rata merah, Raudhah kuwi karpete rada ijo putih. Ciri-cirine mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah sama mimbarnya Kanjeng Nabi adalah Raudhah. Wis kewangan bismillah iso. Begitu maju delok makame Nabi, oh kae Raudhah. Jamaah takon, Gus Raudhah pundi lho? Lah kuwi lho mosok matamu ora ngerti. Padahal kowe ngerti pertama kali Gus. Pakai wong kaya kula iki paling bisa lagi model ini tak yo apa lagi. Melon nyun sewu info-info sing satset masih lho. Apa kowe ora pengin? Manja ahadal bait kata Nabi. Barang siapa mendatangi rumah ini Masjidil Haram, fatawa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Summa sholat rakataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat di dekat makom Ibrahim. Summa syariba ma Zamzam, kemudian minum air Zamzam. Kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummuh, keluar dosa-dosanya seperti bayi yang baru kelahir dari rahim ibunya. Coba mila wong haji wong umroh mulih raine bening tanpa glowing, tanpa skincare. Coba sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di Jepara. Mila jenengan rasa kaget dan Pak Dawam mulai kaji malah ratau Jumatan. Tabungannya sih oke. Nah, singkat cerita, bodoh kula mangkat Gus. Tanggal 28 malam Jumat, saya landing di Madinah. Pagi saya ziarah Nabi, sholat di Masjid Nabawi. Karena saya ngejar Jumatan di Mekah, langsung ke Kuba. Karena 2 rakaat di Kuba sahadiahnya sama dengan umroh kata Rasulullah. Kemudian berangkat ke Bir Ali, ambil mikot, naik kereta. Saat ini kan kereta cepat Pak Kiai, cuman 2,5 jam Madinah Makkah naik. Sampai stasiun mau ke masjid naik taksi, kurang 10 kilo Pak, sudah penuh jalan nggak bisa masuk, ditutup sama polisi askar-askar di Arab. Saya batin, ya Allah, ini lebih ramai dibandingkan ibadah haji. 10 kilo menjelang Masjidil Haram close, nggak bisa lewat. Coba Anda bayangkan, waktu itu panasnya 50 derajat suhunya, bawahnya aspal, bayang ngopol, tapi antri. Bagaimana kemudian orang pengen dekat dengan Allah? Sementara kita di Jepara, nyuwun sewu, tembok masjid nemplek kuping, krungu adzan yo ora krungu. Nggih mboten? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane napa? Adzan meneh.
tahun 2015 Gus kula haji kali kanca Muhammadiyah guwayane pol kancaku Muhammadiyah Gus deloken kae apa Pak Nabawi Haram Kuba masjid di Mekah Medina baradan rono puji-pujian ngopo ning Jepara baradan puji-pujian tak jawab beda bro bedane apa Mekah Medina urung adan masjid wis kebak lah ning Jepara sing pujian cangkeme nganti ndower ya mangkat-mangkat apa meneh pujiane ala wong tuwa ya Allah wis subuh-subuh adem-adem sing ngadan umur 70 tahun Allahu Akbar ke pujian ini ya Allah wong Lampung astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim delalah wong ngapak ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatae dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong sing mangkat sapa inyong lho padha karo ngono Pak bis kae lho lak bise kebak ora usah nunggu suwe langsung mangkat lak bise kosong kondekture bengok-bengok golek penumpang lak wis kebak baru mangkat lah fungsi puji-pujian niku ngonteni masjid sing isih kosong ngenteni jamaah napa teng Jepara kudu pujian lah nyuwun sewu awake dhewe katae tandur bahkan kilawakola Mbak Yai Sodik umur 81 tahun masih ke sawah mila nyuwun sewu ngenteni mangkat ning masjid tindak teng masjid dinteni karo pujian padha mau padake karo wong Arab nyuwun sewu mangkane kebun kurma mon nganggo jubah kok awakmu tantur nganggo jubah wah ambiar narik becak nganggo jubah narik rem iso salah ora mandek-mandek ditarik becak golek degan nganggo jubah beluluke nambah loro ada saja lho kearifan lokal Indonesia akhirnya dalu menyuwun sewu akhirnya siang saya Jumatan di bawah suhu 50 derajat bawahnya aspal panasnya minta ampun cerita Gus malamnya pas malam 29 full menungso kayak ditumpak belak teng Mekah jutaan orang sholat dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar nyuwun sewu kunute mawon setengah jam ayo wong-wong ini sing ngomong Mekah ra kenal kunut mriko niku nyuwun sewu traweh qiyamul lail kunut saja 30 menit walaupun subuhan ora kunutan tapi mereka mengenal kunut kalau kita kunut traweh wong eno teng Indonesia malam 16 sampai malam 30 mereka dari awal pun kunutan ini biasa-biasa mawon kadang-kadang kita beda kadang-kadang kita sama tapi lah teng Jepara kalau yakin ora ana wong rame gara-gara kunut insya Allah Lampung Timur warganya Pak Dawam sudah tidak ada orang bertengkar gara-gara kunut kenapa? Karena baik orang NU maupun orang Muhammadiyah sudah jarang yang sholat subuh itu bisa rame meneh Pak Dawam subuhannya jam itu soline tambahi sholli fardhu subahi kawanan lillahi ta'ala yo Pak Bupati ra kena nesu wong ben Bupati ora ragat kok menan memang oh ya omong ngono takut pengajian kok ngopo to lah ora yo ora dadi yo ora nesu bro wong yo ora tau nyangoni aku kok lah wong Bupati nek ora ki sugih aku kok mesake ndelok Bupati kode-kode matamu kok santai mawon Pak Bupati justru wong Lampung besok nih kena pasal kata ibu-ibu nih gara-gara bodoh ibu-ibu nih kata kena undang-undang pasal KUHP 378 penipuan anaknya nompo tangu nongko sangu songko tonggo-tonggo nih ibu mulai ngomong dek duitnya tak simpen nih hati-hati itulah awal mula terjadi penipuan investasi bodong gitu loh tersangkanya adalah ibu-ibu hati-hati wes bakal balik orang
wongnya ya teko iki ya melu guyu iki lho biasanya jilbabnya coklat oh coklat sing jilbabnya putih insya Allah luweh parah malam 30 Gus tasik traweh Pak Kiai rame begitu malam bodoh ya Allah saya bayangkan malam lebaran di Arab Saudi itu sama dengan lebaran di Indonesia sahdu dari masjid minal masjid ilal masjid takbiran tahmid tahlil takbir festival karnaval bikin ogoh-ogoh mercon kembang api ning kono blas coba di Indonesia takbiran begitu meriah bahkan do tangisan apa meneh rondo anyaran Allahu Akbar kula penasaran Pak saya datang ke Arafah ning Arafah ki ana wong takbiran ora malah sepi ngenyet kaya kuburan ke Musdalifah sama ke Mina sama akhirnya ke pusat kotanya Mekah di pusat kotanya Mekah itu ada kota namanya Ajiziyah Lateng Yogyo niku Malioboro lah kira-kira itu pusat belanjanya Arab Saudi ora ono bahkan mereka aktivitas zakat itu jangan bayangkan kayak tengede orang ngumpul ke beras untuk zakat mereka nggak ada akhirnya saya jam 1 malam pulang ke hotel nunggu sesuk-esuk kahanan Mekah kaya ngopo bar sholat subuh rampung setengah 6 sholat id dimulai setengah 7 baru ada takbiran hanya 1 jam tok pas bar sholat jangan harapkan ada halal